Jangan lupa like, subscribe dan komen dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, biar tidak ketinggalan update dan video lainnya. Untuk merampok truk uang tunai yang penuh dengan penuh plat baja. Bahkan, pemuda ini berbaring di lubang pasir selama 3 hari 3 malam dengan suhu tinggi. Tapi sekarang ada pasangannya, dia juga meminta temannya untuk membawa pistol api dan menyergapnya di lubang pasir lain. Benar saja, setelah penyergapan yang lama, sebuah truk uang sungguhan datang dari kejauhan. Namun tak lama kemudian kedua pengawal di kapal menyadari ada yang tidak beres, karena jalan di depannya terhalang oleh tumpukan pasir yang tidak diketahui. Tekan pedal gas dan kendarai seperti biasa. Tak disangka, mobil baru saja menginjak tumpukan pasir dan bannya tertancap dalam. Bahkan jika pengemudi veteran melakukan segalanya, tidak mungkin untuk keluar. Sebaliknya, ia tenggelam semakin dalam. Tanpa menyadarinya, saat ini, para perampok menargetkan ban truk lapis baja tersebut. Dengan satu tembakan, pengawalnya langsung panik. Segera tembak terus-menerus ke arah tumpukan pasir di depanku. Tapi meski begitu, peluru mereka semua tertembak. Bahkan tidak ada satu orang pun yang ditemukan. Lalu mereka segera menghubungi kantor pusat menggunakan walkie-talkie untuk meminta bantuan. Tapi sudah terlambat, karena saat ini, salah satu dari kelompok lain mengambil penyembur api, melancarkan serangan yang membakar seluruh mobil. Dari serangan itu, kedua pengawal itu harus melompat keluar dari mobil dengan membawa senjata. Tanpa disadari, mulai saat ini mereka telah menjadi sasaran. Keduanya berpisah dan berlari. Perampok yang bersemangat itu segera berlari menuju truk berikutnya. Gali ban yang terjebak di pasir, lalu mengambil dongkrak. Setelah beberapa menit dan selesai, mereka mengganti kendaraan lapis baja tersebut dengan ban baru. Namun mengganti ban saja tidak bisa membuat mobil keluar dari tumpukan pasir. Sekali lagi menggali plat baja dari tumpukan pasir yang sebelumnya tersembunyi, untuk tapak depan ban truk lapis baja. Tanpa diduga, setelah kontak dekat antara plat baja dan ban, kendaraan lapis baja dengan mudah keluar dari lubang pasir. Itu saja, letakkan saja plat baja di depan jalan masuk, sambil membiarkan truk lapis baja itu bergerak maju. Akhirnya, setelah upaya perampokan yang dijadwalkan, mereka berhasil mengemudikan truk lapis baja tersebut ke lokasi yang ditentukan. Terakhir, kendarai truk lapis baja ke tempat persembunyian udara yang sudah digali sebelumnya. Sepertinya setiap pekerjaan membutuhkan IQ tinggi, bahkan perampokan. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus melakukannya dengan baik. Kemudian untuk menutupinya seluruhnya, mereka juga memasang plat baja yang rapi di pintu masuk penyembunyi udara. Kemudian tutupi seluruhnya dengan pasir. Perampok kemudian berangkat dengan helikopter lain. Angin besar yang diciptakan oleh baling-baling benar-benar menggelapkan pasir di permukaan. Hanya 3 menit berlalu, jejak pintu masuk yang energi benar-benar menghilang ke dalam gurun. Kebanyakan orang tidak dapat melihat truk berisi uang tunai yang disembunyikan di gurun. Namun, saat mereka bersukacita atas minyak besar itu, pilot helikopter menemukan anomali. Sebuah mobil sport merah melaju melintasi negara kita seperti ombak. Agar tidak terekspos, dia buru-buru menerbangkan helikopter dan mencoba menghentikan mobil sport itu. Pengemudi mobil sport itu ingin melarikan diri setelah menyadari ada yang tidak beres. Namun terlambat, karena perampok sudah mengangkat senapan serbu. Segera suruh pengemudi mobil sport itu pergi dengan todongan senjata. Sopir itu tidak menyangka, ia hanya pecah seperti ombak dan segera turun menemui kakek dan neneknya. Saat ini, Jack juga dengan cepat berlari keluar dari tempat persembunyiannya. Bersiaplah untuk membunuh pengemudi mobil sport. Namun yang mengejutkan, sekarang, sebuah mobil polisi tiba-tiba melaju ke area tersebut. Jack tidak panik sama sekali saat melihat ini. Dengan tenang mengenakan pakaiannya, pura-pura jadi playboy lewat begitu saja. Tapi betapapun tenangnya dia, namun hal itu tetap menimbulkan kecurigaan polisi. Untungnya, setelah memeriksa semuanya, polisi tidak menemukan apapun darinya. Dan saat ini, sejumlah besar polisi juga tiba di sini. Seperti yang diharapkan, mereka pasti sedang mencari mobil lengkap. Dengan sangat cepat polisi memberitahu daerah tersebut, pencarian menyeluruh dilakukan di gurun pasir. Namun ketika 2 hari berlalu, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Mobil yang tertutup itu seakan menghilang begitu saja. Sebab, polisi tidak mencari keberadaan truk yang terbungkus tersebut. Mereka juga harus membebaskan Jack. Sheriff masih belum tahu, truk uang tunai yang mereka cari selama 2 hari terakhir. Itu pada dasarnya ada di bawah kaki mereka. Setelah seminggu mencari mobil tanpa hasil, Sheriff tidak punya pilihan selain mengungsi. Dan setelah semua orang dievakuasi ke sini, Jack menyelinap ke tempat persembunyiannya di udara. Karena waktu sangat ketat saat ini, mereka harus segera mengeluarkan uang kertas dari truk yang dibungkus. Namun bodi kendaraan tertutup ini terbuat dari pelat baja. Tidak ada pintu yang bisa dibuka pada bodi kendaraan. Artinya mobil hanya bisa dibuka dari dalam. Dan di dalam,
Pasti ada pengawal lain di dalam, untuk memaksa pengawal masuk untuk membuka pintu dengan patuh. Pikiran Jack segera memikirkan ide bagus. Dia segera meminta semua orang melepas topeng mereka. Banyak gas beracun yang terhembus ke lubang ventilasi truk yang tertutup tersebut. Untuk tidur dengan banyak uang, untuk melewati polisi. Para perampok sedang mencuri truk uang yang baru saja mereka rampok. Memasuki gua di gurun yang digali tadi. Truk yang terbungkus itu anehnya menghilang di gurun terpencil seperti udara. Biarkan pengawal di dalam mobil membuka dan menutup mobil. Para perampok semuanya memakai masker gas. Banyak udara beracun yang dihembuskan ke ventilasi mobil. Dengan banyaknya asap yang masuk, kedua pengawal itu langsung ketakutan dan tidak bisa membuka mata. Mereka memikirkan tentang masker gas untuk pertama kalinya, tapi hanya ada satu masker gas di dalam mobil. Orang lain hanya bisa menutup mulut dan hidungnya dengan handuk basah. Tapi pada dasarnya aku tidak bisa bertahan lama, karena hidupku. Dia hanya bisa bernegosiasi dengan perampok di luar menggunakan radio. Katakanlah selama para perampok bisa menjamin keselamatan mereka, maka dia akan membuka pintu mobil dengan patuh. Setelah menerima persetujuan perampok, pengawal itu perlahan membuka pintu baja besar di dalam mobil. Tanpa disadari, perilaku tersebut menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Benar saja, setelah dia keluar dari mobil, yang mengubah hidupnya hanyalah permen tembaga dan bukan yang lain. Untungnya, sebelum meninggal, dia kembali untuk membalas dendam. Pengawal lain menyadari bahwa dia telah ditipu. Dengan cepat menekan tombol untuk mematikan pintu baja, membuat para perampok tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tidak ada harapan bagi pengawal untuk membuka pintu baja, mereka harus menggunakan rencana kedua untuk membuka. Ambil pistol api bersuhu tinggi dan masukkan ke bawah bagasi kendaraan. Berencana untuk membakar sasis melalui lubang besar dan menerobos dari sana, untuk mengambil uang kertas dari gerobak. Seorang pria ditugaskan untuk bersembunyi di bawah mobil. Mereka berencana menggunakan senjata api suhu tinggi, untuk membakar lubang besar menjadi bor di dalamnya. Namun di luar dugaan, bahan bakar senapan tersebut telah habis. Hanya ada lubang 10 cm di kendaraan lapis baja itu. Sementara mereka memikirkan cara lain, suara helikopter tiba-tiba terdengar dari atas tempat perlindungan udara. Ternyata, Sheriff menyadarinya, kendaraan lapis baja tersembunyi di bawah gurun ini. Tapi aku berencana melakukan pembersihan besar-besaran di gurun ini selanjutnya. Sepertinya jika ini terus berlanjut, itu akan ditemukan cepat atau lambat. Konflik internal mulai terjadi di kalangan perampok. Namun ketika mereka sedang berdebat, pintu truk lapis baja itu perlahan terbuka. Ternyata pengawal di dalam pernah mendengar seks. Menyadari peluang untuk melakukan serangan balik telah tiba, simpan senapan mesin ringannya. Dalam sekejap mata, semua perampok itu tertangkap basah dan mati. Hanya Jack Fortpuck yang hebat yang selamat. Tapi saat dia mengganti amunisi, Jack mengambil senapan mesin ringan. Terjadi baku tembak tanpa henti di kedua sisi. Pengawalnya ditembak dan dilompati. Dia harus kembali ke mobil dan menutup pintu baja. Saat ini, Jack adalah satu-satunya orang yang tersisa di kelompok perampok tersebut. Sepertinya semuanya telah menjadi seperti ini. Dia hanya bisa melakukan upaya terakhir. Sasisnya telah dibakar dengan hanya sedikit bahan bakar yang tersisa dari pistol ludah. Segera setelah sasis dibakar dengan lubang kecil yang bisa dimasukkan, dia segera memasukkan tangannya ke dalam. Mulailah menjelajahi pengontrol jalur transportasi. Tanpa diduga, detik berikutnya, pintu baja gerbong akhirnya terbuka. Namun, saat dia dengan bersemangat bersiap untuk bertarung di pertarungan terakhir, menemukan bahwa orang lain telah kehilangan begitu banyak darah sehingga dia mati sendiri. Baru pada saat itulah Jack menemukan, mobil lapis baja ini tidak hanya berisi uang kertas puluhan juta, ada juga lebih dari selusin kotak emas batangan. Mulai sekarang itu milikku, hahaha. Jack segera menutup kendaraan lapis baja itu, lalu pergi keluar untuk mencari pacarnya. Katakan padanya penemuan yang menguntungkan ini. Tapi keesokan harinya, keduanya bersenang-senang, ke tempat mereka menyembunyikan sejumlah besar uang. Jack melihat Sheriff telah membawa semua orang ke sini. Tapi yang tidak dia duga adalah, seorang pria muda masuk ke dalam, menunggu mobil yang tersembunyi, bersiap menggunakan bom untuk meledakkan pintu truk lapis baja itu. Tanpa diduga, tepat setelah itu, tidak hanya dia kehilangan nyawanya. Uang kertas di truk lapis baja itu langsung hancur berkeping-keping. Semua usaha kini sia-sia, Jack hanya meninggalkan senyum pahit di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir, bersekongkol untuk merencanakan beberapa bulan seperti ini. Tapi begitu saja, aku kembali ke sesi pemotongan. Patah hati.